Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabahan Samura Alif, NIM 2330 202023. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri dengan NIM 2330 2020 2037. Perkenalkan, saya Zikri Ramadana dengan NIM 2330 2020 2038. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi kesadaran dan kepatuhan hukum. Selamat menyaksikan. Poin pertama yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat di sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Yang kedua yaitu pemahaman hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu atau suatu pengertian terhadap hukum tertentu, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tertentu. Yang ketiga yaitu sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Yang keempat itu pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku suatu masyarakat. Kemudian kesadaran hukum juga berkaitan juga dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Efektivitas juga ditentukan oleh 5 faktor, seperti yang dikatakan oleh Suarjono Suekanto pada tahun 1977 sebagai mana yaitu pertama hukumannya, misalnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofisnya. Yang kedua yaitu penegak hukumannya, misalnya betul-betul telah melaksanakan akan tugas dan kewajiban sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumannya. Yang keempat yaitu kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim seperti ketika kejadian sebuah kecelakaan. Yang kelima yaitu budaya hukumannya, misalnya perlu adanya syarat yang tersirat seperti pandangan Ruth Benedict tentang adanya malu atau shame kultur dan budaya rasa bersalah bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
Poin selanjutnya yaitu poin kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum diartikan sebagai tampilan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang dipatuhi berarti hukum itu memiliki efektivitas. Nah, dasar-dasar kepatuhan hukum itu ada 4, yaitu indoctrination, habituation, utility, and group identification. Untuk poin indoctrination, maksudnya yaitu warga masyarakat mematuhi hukum karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil dia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Nah, untuk poin habituation, maksudnya di sini yaitu karena sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Lalu, poin utility, maksudnya orang yang patuh pada hukum karena menyadari bahwa hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi mereka. Selanjutnya, poin group identification, maksudnya yaitu orang mematuhi suatu kaidah hukum karena kepatuhan itu merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mentaati hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, compliant. Diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Nah, kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Poin kedua, identification. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Poin yang ketiga, internalization. Pada tahap ini, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kebutuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang bersangkutan atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Nah, hasil proses tersebut adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Baik, saya akan membacakan poin materi selanjutnya, yaitu tentang kaitan atau hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum. Nah, kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan merupakan variabel tergantung. Dalam bahasa lain dinyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan mediator dari pola perilaku atau kepatuhan hukum. Suekanto menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukumnya. Menurut Barrell, dalam Salman, tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, derajat hukum yang rendah mengakibatkan kepatuhan hukum yang rendah pula. Baik, selanjutnya saya ingin mereview dan mengulas beberapa rangkuman poin-poin penting tentang kesadaran dan kepatuhan hukum. Yang pertama adalah kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia
tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Ada. Kemudian yang kedua adalah terdapat 4 indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu pengetahuan hukum, kemudian pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Poin ketiga, terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keterkaitan itu dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Dan poin yang keempat adalah kepatuhan hukum diartikan sebagai tampilan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin yang kelima, dasar-dasar kepatuhan hukum adalah indication, habituation, utility, dan group identification. Poin keenam, kepatuhan tidaklah berbentuk begitu saja pada diri manusia, tetapi melalui suatu proses yang bertahap, yakni tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan tahap purna konvensional. Poin yang ketujuh adalah kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan merupakan variabel tergantung. Tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukumnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi